Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Terus jaga protokol kesehatan biar Indonesia segera terbebas dari wabah COVID-19. Pasti pernah dengar nih kata vaksin, apalagi sekarang sedang marak Indonesia melakukan vaksinasi dan masuk dalam program jangka panjang pemerintah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan vaksin? Bagaimana cara kerjanya dan kenapa diwajibkan? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe, like, dan share ya teman. Terima kasih. Dalam dunia kesehatan, vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu. Harapan dari pemberian vaksin ini bisa mencegah seseorang dari terjangkit penyakit pastinya. Vaksin sendiri ditemukan pertama kali oleh seorang tokoh bernama Edward Jenner pada tahun 1796. Waktu itu pemberian vaksin berhasil melumpuhkan penyakit variola atau lebih dikenal dengan nama smallpox. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut sebagai imunisasi. Berikut jenis vaksin dan keunggulan serta kelemahannya. Vaksin mati. Vaksin ini berisi antigen mati. Keuntungan dari vaksin jenis ini adalah tubuh terhindar dari resiko infeksi. Namun kelemahannya adalah antibodi yang dihasilkan bersifat lemah daripada ketika vaksin dimasukkan dengan membawa antigen yang hidup. Vaksin hidup. Antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh tidak mati melainkan dilemahkan sehingga dapat memperbanyak diri dan berkembang seperti biasanya. Keunggulannya mampu menghasilkan kekebalan tubuh yang permanen dan kuat serta spesifik. Namun kelemahannya hanya bisa diberikan kepada orang dengan kondisi tubuh yang fit saja. Penderita penyakit serius seperti HIV tidak dapat diperkenankan untuk menerima vaksin jenis ini. Vaksin toksoid. Beberapa jenis bakteri mampu memproduksi racun berbahaya dan vaksin toksoid jenis ini untuk menangkal efek racun dari bakteri tersebut. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh. Namun, mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan bakteri itu. Vaksin biosintetik. Jenis vaksin terakhir ini mengandung antigen yang dibuat secara khusus menyerupai struktur virus atau bakteri. Vaksin biosintetik mampu memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit yang kronik sekalipun. Pada umumnya, semua vaksin mengandung antigen yang sama persis dengan antigen yang menyerang tubuh makhluk hidup. Bedanya sudah dilemahkan, dimatikan, atau bahkan dimodifikasi. Antigen disuntikkan dengan maksud untuk merangsang tubuh membentuk antibodi sehingga pada serangan antigen sesungguhnya, diharapkan tubuh sudah punya benteng. Pemberian vaksin ini akan lebih efisien daripada menunggu istilah bunuh diri dengan terpapar penyakit terlebih dahulu. Karena kemungkinan dari terserang penyakit adalah bertahan atau mati. Jika bertahan, tubuh akan memproduksi kekebalan alami dan kekebalan ini untuk selanjutnya bereaksi sama persis seperti kerja dari vaksin. Kekebalan yang dihasilkan bervariasi dan perlu diketahui bahwa vaksin hanyalah usaha manusia dan pada akhirnya semua dikembalikan kepada Tuhan. Baik, sekian penjelasan tentang vaksin dan serba-serbinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi semuanya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.